Nur iman, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan adalah hanya dari Allah. Sehingga kalau sudah seorang hamba dipilih oleh Allah, biarpun dia di tengah kubang kekafiran, bahkan dia bukan lagi dalam kegagalan, keruntuhan, bahkan bisa jadi dia lagi dielu-elukan di kubang tersebut, kalau sudah ada nur iman masuk ke hatinya, maka begitu mudahnya dia meninggalkan kekafiran untuk menuju iman, karena sudah Allah nyalakan cahaya di dalam hatinya, cahaya iman. Dialah seorang Khalid bin Walid. Apakah waktu Khalid bin Walid masuk Islam di saat dia runtuh? Oh tidak, di saat dia ditakuti. Bahkan kaum muslimin kalau sudah berhadapan dengan Khalid, kan Khalid itu yang punya strategi cerdas, yang memukul mundur kaum muslimin waktu perang Uhud. Khalid bin Walid bukan orang yang lagi runtuh, bukan orang yang lagi terpuruk, bahkan puncak kejayaannya menjadi seorang panglima perang, seorang hebat di kalangan kafir waktu itu. Akan tapi ketahuilah, seorang Khalid yang sukses di dalam peperangan, bahkan ditakuti oleh kawan dan lawan, jika Allah nyalakan cahaya iman di dalam hatinya, tiba-tiba mendatangi baginda Nabi dan berikrar untuk menjadi pengikut Nabi. Cahaya iman ada di dalam hatinya, nggak diduga-duga. Bahkan kedatangan Khalid bin Walid itu orang pada ketakutan, bukan maksudnya takut pada manusia, bukan, berpikir ada apa Khalid, mau ngapain Khalid, ada apa Khalid, mau ngapain Khalid. Ternyata hanya untuk berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Telah Allah nyalakan cahaya iman di dalam hatinya. Sebetulnya kurang lebih apa yang ada di hati Khalid sama dengan apa yang ada di hati kita. Cuman prosesnya saja berbeda-beda. Khalid bin Walid mendadak. Kalau kita prosesin dari kecil, alhamdulillah dilahirkan oleh seorang ibu yang beriman, ayah yang beriman, diasah mulai umur 7 tahun, suruh pergi ke musola, kita belajar sholat dan terus diasah. Akan tapi semuanya, hasilnya ada, semua adalah dari dasar yang sama, bahwasanya telah Allah nyalakan cahaya iman di hati kita. Sehingga sampai hari ini pun kita tetap beriman, menghadiri tempat-tempat mulia seperti ini, dan semoga ini tetap dijaga oleh Allah hingga kelak kita husnul khatimah masuk surga bersama baginda Nabi SAW. Ini harus kita pahami. Begitu sebaliknya, kalau sudah tidak ada cahaya iman dinyalakan Allah di hati seorang hamba, gak cukup biarpun dia sangat cerdas, dia faham, dia mengerti Islam, dia melihat, dia akan menjadi seorang Abu Jahal. Padahal dia melihat Nabi setiap saat, keagungan Nabi, keistimewaan Nabi, bahkan dia sama sekali tidak pernah bisa mengingkari kalau Nabi itu seorang Nabi, karena semuanya luar biasa. Dari tutur kata, perilaku, akhlak yang dibaca. Karena Abu Jahal juga senang syair-syair Arab, maka di saat mendengar Al-Quran geleng-geleng kepala. Ini bukan syair tapi ngalahkan syair. Apa ini? Pasti ini bukan omongan manusia biasa. Tapi pun demikian, apakah dia bisa berikrar asyhadu alla ilaha? Tidak. Dia menjadi musuh terbesar baginda Nabi Muhammad. Bahkan kebesaran Abu Jahal lebih besar daripada Fir'aun. Fir'aun mati masih menyerah. Fir'aun waktu mati, dia masih minta Musa, tolong saya. Aku mau beriman, mau mati. Dia pun sudah tidak terima lagi imannya. Tapi Abu Jahal mau mati masih nantang. Ya, Abdullah bin Mas'ud sampaikan kepada Muhammad, kalau leherku panjang, katakan kalau aku akan menjadi musuh hari ini sampai kapanpun. Wah, masih nantang, mau mati masih nantang. Ini bukan dia tidak tahu Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad, yakin Nabi Muhammad, kagum dengan Nabi Muhammad, tapi tidak sampai dia mengimani. Karena apa? Belum Allah berikan cahaya hidayah di dalam hatinya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.